Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Ustazah doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, senang, dan gembira. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman berjumpa kembali pada pembelajaran materi adab bersama Ustazah Fira. Sebelum kita mulai, kita akan membaca doa sebelum belajar. Ustazah izin pimpin ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, terkait materi adab hari ini mengenai adab terhadap orang tua. Pengertian adab. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia atau berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dalam Quran Surat Luqman ayat 14. Adab terhadap orang tua. Dalam bahasa Arab, adab anak terhadap orang tua sering disebut dengan bir al-walidain. Kalimat bir al-walidain terdiri dari 2 kata, yaitu al-bir dan al-walidain. Al-bir berasal dari kata bara, yabiru, baron, yang menurut Kamus Al-Munawwir bermakna berbakti dan sopan. Al-walidain artinya 2 orang tua atau ibu dan bapak. Jadi bir al-walidain menurut bahasa adalah berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud adalah sebuah ajaran agar seorang anak selalu berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Selanjutnya, di sini seseorang menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku berjanji padamu untuk berhijrah dan berjihad." Mendengar hal itu, Nabi bertanya, "Adakah di antara kedua orang tuamu yang masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, bahkan keduanya masih hidup." Nabi berkata, "Engkau menginginkan pahala?" "Tentu wahai Rasulullah," jawabnya. Nabi berkata, "Pulanglah ke kedua orang tuamu dan temani mereka dengan baik." Dari hal tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbuat ihsan kepada orang tua maka sama artinya pahala yang kita dapatkan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah menuntut kita agar berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan sebanyak-banyaknya, dengan kemampuan yang kita miliki dan sepanjang hidup kita, baik mereka yang masih hidup di dunia ini maupun yang sudah meninggal dunia. Karena amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang pertama, sholat tepat pada waktunya, yang kedua, berjuang di jalan Allah, yang ketiga, berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Itu nilainya sama dengan jihad di jalan Allah dalam hadis Bukhari Muslim. Bagaimana adab terhadap orang tua? Yang pertama, mematuhi nasihat orang tua. Tujuan orang tua menyampaikan saran dan nasihat kepada anak adalah untuk kebaikan anak itu sendiri. Mengingat hal ini, sang anak selayaknya patuh dan mengikuti petuah serta amanat orang tuanya, dengan catatan selama nasihat orang tua tersebut baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu yang kedua, berterima kasih kepada kedua orang tua.
karena cinta dan kasih sayang ibu dan bapak berlaku sepanjang masa. Perjuangan keduanya untuk membesarkan anak tiada terbayangkan. Lalu selanjutnya, yang ketiga, bersikap lemah lembut terhadap orang tua. Wujud penghormatan tersebut bisa bermacam-macam. Di antaranya adalah bertutur kata yang baik, berbicara dengan sikap lemah lembut dan sopan santun. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus bertutur kata yang sopan dan santun kepada orang tua. Bahkan ketika kita mengucapkan kata saja itu sudah berbuat dosa. Jadi pastikan teman-teman berbicara kepada orang tua itu yang lemah lembut dan sopan santun. Lalu yang keempat, meringankan beban orang tua. Salah satu jalan meraih kerukunan dalam kehidupan keluarga adalah dengan saling membantu. Misalnya, anak membantu ibu merampungkan pekerjaan rumah, menyapu halaman, mencuci pakaian, merapikan tempat tidur, dan memasak. Dan yang kelima, mendoakan orang tua agar senantiasa dikaruniai rahmat dan ampunan. Salah satu bentuk sikap birrul walidain adalah mendoakan kebaikan untuk orang tua. Sehabis sholat fardu ataupun sunnah, bahkan setiap saat, seharusnya setiap anak dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tuanya agar senantiasa berlimpah kasih sayang dan ampunan dari Allah. Nah, dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, Allah berfirman yang artinya adalah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Lalu yang keenam, melunasi hutang orang tua jika meninggal namun meninggalkan hutang. Jadi jika orang tua sudah meninggal dunia lalu masih memiliki hutang, sebaiknya kita sebagai anak melunasi hutang orang tua tersebut. Lalu yang ketujuh, mendoakan orang tua yang telah meninggal atau bersedekah atas nama orang tua jika ia telah meninggal. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba dan tidak memberikan wasiat, dan aku mengira jika ia bisa berbicara maka ia akan bersedekah. Maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya dan aku pun mendapatkan pahala? Beliau menjawab, ya, maka bersedekahlah untuknya. Lalu yang kedelapan, mengunjungi orang yang biasa dikunjungi orang tua untuk menyambung silaturahmi. Jadi maksud di sini, jika orang tua sudah meninggal dunia dan orang tua tersebut mempunyai teman yang biasanya dikunjungi, kita sebagai anaknya bisa menyambung silaturahmi dengan mengunjungi teman orang tua tersebut. Keutamaan adab terhadap orang tua. Adab kepada orang tua itu sama dengan jihad. Jihad dalam Islam maksudnya adalah memerangi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seseorang datang kepada Nabi SAW dan ia ingin ikut berjihad. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih ada?
Orang itu menjawab, "Ya, masih ada." Beliau berkata, "Berjihadlah dalam mengurus mereka." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu. Selanjutnya, yang kedua, surga di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan surga berada di bawah kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasa keutamaan berbakti kepada ibu. Jahimah pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah SAW, aku ingin berperang dan sungguh aku datang untuk meminta pendapatmu." Beliau bertanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Ia menjawab, "Ya." Maka beliau pun bersabda, "Tetaplah bersamanya, karena sesungguhnya surga ada di kakinya." Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Lalu yang ketiga, taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah atau salah satu bentuknya adalah taat kepada orang tua. Durhaka terhadap Allah atau salah satu bentuknya adalah durhaka kepada orang tua dalam hadis riwayat Tabrani. Lalu yang keempat, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Tuhan ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua dalam hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang kelima yaitu tiket menuju surga. Pasti teman-teman di sini ingin masuk surga kan? Nah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan orang tua itu adalah ausatu abwabil jannah, yang artinya pintu surga yang di tengah-tengah. Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu, atau kau tidak mendapat surga, atau jagalah ia, atau untuk mendapatkan pintu surga itu. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, tadi kita sudah sama-sama mengetahui dan memahami adab dan keutamaan adab terhadap orang tua. Sekarang untuk proyek hari ini, teman-teman silahkan rangkum materi dari video pembelajaran ini mengenai adab terhadap orang tua, minimal sebanyak 15 kalimat. Silahkan dituliskan beserta salah satu ayat Al-Quran atau hadisnya. Lalu ketika sudah merangkum, yang kedua, tuliskan adab apa saja yang sudah kamu lakukan terhadap orang tuamu. Apakah teman-teman sudah membantu orang tuamu di rumah atau sudah mendoakan orang tuamu di rumah? Silakan ditulis sesuai dengan adab yang sudah teman-teman lakukan selama ini di rumah terhadap orang tuamu. Baik, mungkin itu materi adab hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama hari ini. Selamat mengerjakan proyek adab. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ustazah tutup ya dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.